Perkenalkan, saya Rene Akbar dari kelas 11 IPS 1 Sekolah SMA Swasta Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan peran pemimpin dalam memotivasi organisasi. 1. Apa itu kepemimpinan? Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan. Teori kepemimpinan. Setidaknya ada 3 teori tentang asal-usul terbentuknya seorang pemimpin, di antaranya sebagai berikut. 1. Teori genetik menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. 2. Teori sosial menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. 3. Teori ekologis. Teori ini merupakan gabungan dari 2 teori di atas. 2. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sesosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan untuk organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seseorang pemimpin. Di antaranya, menjalin kedekatan dengan anak buah. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seseorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan Anda. Memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil, dari pekerjaan yang anak buah Anda lakukan, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah feedback agar kedepannya mereka tidak takut salah dalam mengambil keputusan. 3. Motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku buat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Motivasi sebenarnya berasal dari bahasa Latin, mover, yang artinya dorongan atau gerakan. Motivasi merupakan dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang ke arah satu tujuan. Motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan atau driving force yang menggerakkan manusia untuk berbuat sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. 4. Motivasi dalam organisasi. Motivasi dalam organisasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Tanggapan yang positif ini berarti menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam organisasi. 5. Peran pemimpin dalam memotivasi organisasi. Peran pemimpin di suatu perusahaan diantaranya adalah memberikan motivasi dan pengawasan kepada karyawan dengan tujuan agar produktivitas kinerja setiap karyawan dapat mencapai kepuasan kerja. Kepemimpinan leading merupakan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. 6. Untuk menjaga dan memberikan motivasi kerja pada karyawan, beberapa cara ini bisa Anda lakukan. Terdapat 7 poin, yaitu 1. Pemberian intensif. Cara ini merupakan cara klasik yang masih ampuh digunakan. Tawarkan intensif bagi karyawan yang memiliki kinerja baik dan menunjukkan peningkatan hasil kerja. 2. Tunjukkan kepercayaan pada karyawan. Dengan menunjukkan kepercayaan pada karyawan, maka Anda telah melakukan upaya untuk menaikkan motivasi kerja karyawan Anda. Pemberian kepercayaan ini akan membawa kesan bahwa Anda membutuhkan karyawan, sehingga karyawan akan merasa memiliki tanggung jawab yang harus diemban. 3. Uraikan target lebih besar menjadi target lebih kecil.
Daripada menyampaikan bahwa perusahaan memiliki target yang besar dalam jangka waktu 1 tahun, lebih baik Anda sampaikan bahwa perusahaan memiliki target-target kecil jangka pendek. Target kecil jangka pendek ini merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai target besar tersebut. Secara psikologis, karyawan akan lebih nyaman menerima target kecil ini karena kemudian akan lebih sering muncul kalimat pekerjaan selesai. Dan itu bisa memberikan kepuasan bagi karyawan. 4. Berikan tujuan jelas kepada karyawan. Menjelaskan tujuan besar dari perusahaan pada karyawan penting untuk dilakukan. Hal ini memberikan gambaran umum kepada karyawan tentang apa yang ingin dicapai. 5. Sebarkan energi positif. Datanglah ke kantor dengan tenaga dan energi positif yang meluap-luap. Biarkan karyawan tahu bahwa Anda selalu dalam kondisi senang dan tidak keberatan membantu kesulitan karyawan. 6. Transparan. Tidak menyembunyikan hal yang terjadi dalam perusahaan bisa jadi langkah yang baik untuk menjaga motivasi kerja karyawan. 7. Keseimbangan kerja dan hidup. Motivasi kerja karyawan yang baik berasal dari karyawan yang memiliki cukup waktu dan bekerja cukup waktu untuk kehidupannya. Berikan porsi cuti yang sesuai untuk setiap karyawan dan biarkan mereka memiliki kendali atas waktu yang diberikan tersebut. Namun ingat, kondisikan cuti yang akan diambil agar terhindar dari kantor yang kosong karena semua orang mengambil cuti pada waktu yang sama. Gunakan bantuan aplikasi dan layanan terbaik untuk mengatur jadwal ini. 7. Apa sih itu organisasi? Organisasi adalah suatu kumpulan individu yang mempunyai tujuan, sasaran, dan target yang harus dicapai. Agar tercapai tujuan, sasaran, dan target dengan efektif dan efisien diperlukan suatu fungsi manajemen. Seseorang wirausaha harus mengalami hal ini dalam mengelola organisasi usahanya. Karena dalam organisasi usaha terdapat tingkat formalitas yang telah ditetapkan dan harus dijaga bila ingin berhasil dalam menjalani usahanya. Dalam hal pencatatan keuangan misalnya, banyak sekali wirausaha pemula sering tidak konsisten atau mencampur pencatatan keuangan dengan hal lain. 8. Manfaat motivasi dalam organisasi. A. Mendorong gairah dan semangat kerja pegawai. B. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja. C. Meningkatkan produktivitas kerja. D. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Dan E. Meningkatkan kedisiplinan. Terima kasih, sekian dari saya.